Saudara-saudara sekalian, rakyat yang saya temui di desa-desa, di kota-kota, baik kota kecil maupun kota besar, di stasiun, di bandara, di ganggang sempit, di restoran, di warung-warung kopi, di pasar, di tempat fitness, di kampus, di pesantren, dan di tempat-tempat lainnya. Sebenarnya mereka tidak menuntut pemerintah bisa menyelesaikan semua masalah mereka tadi. Mereka tahu kita semua harus bekerja keras untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Namun, bagaimanapun juga, pemerintah harus berdiri di depan dan paling depan, mengambil tanggung jawab penuh dalam mengatasi permasalahan rakyat dewasa ini. Kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa, jembatan antar pulau yang seperti ini juga. Ini setahun kita bangun kurang lebih 200-an jembatan gantung seperti ini. Antar desa, antar kecamatan, antar pulau yang kecil-kecil, saya kira penting untuk mobilitas barang dan jasa. Jadi sebelumnya, jauh sebelumnya memang sudah ada jembatan gantung dan jembatan ini satu-satunya tempat penyeberangan ke Pulau Fair. Ya, jadi kita ini jembatan ini menyeberangkan dari Tual Langgur ini ya ke Pulau Fair. Nah di seberang sendiri di Pulau Fair itu kurang lebih 3.000 penduduk ya. Nah ini sangat vital sekali kalau kita lihat tiap pagi anak-anak sekolah lewat sini dan masyarakat juga lewat sini dan segala pusat perekonomian, pusat pemerintahan ada di seberang ini ya. Waktu dulu sekolah pakai perahu ke sebelah baru ke sekolah. Pulangnya juga begitu. Nah ini termasuk bersyukur Pak, pemerintah termasuk kalau bisa pemerintah Jokowi adakan jembatan yang besar biar mobil bisa masuk, aktivitas bisa lancar tuh. Alhamdulillah saya melaut sudah sekitar 40 tahun lebih. Dulu saya sebelum tinggal di rumah khusus, saya tinggal di rumah adat. Dulu kan tempat tinggal saya gitu kan cuma satu kamar Pak, sedangkan keluarga saya kan banyak. Sekarang Alhamdulillah sudah ada bantuan rumah dari kepemerintahan Bapak Jokowi dan PUPR. Rumah yang kokoh, rumah yang layak pakai, rumah yang rapi. Wah sekarang udah pakai cor gitu, tembokan, gentingnya bagus. Saya menerima rumah tersebut dengan cuma-cuma, tidak dipungut biaya sepeser pun. Alhamdulillah, syukur dengan adanya jembatan ini kan kita semuanya bisa lancar gitu kan. Ya terima kasih juga buat pemerintah Pak Jokowi kan. Terima kasih banyak. Setelah ada pembangunan jembatan, jalur transportasi itu semakin lancar. Kalau dampaknya banyak sekali. Pertama kali untuk memperlancar ekonomi karena mayoritas wilayah sini adalah petani. Dan itu bisa mengangkut hasil pertanian dan kebetulan kami punya pasar di dekat jembatan dan itu akan memperlancar perekonomian. Dulu sekitar 400, sekarang ya 700, kalau puasa 1 juta dapat. Sekarang kan strategis tempatnya, makin ramai juga. Sebelum dibangun jembatan, PAD kisaran 12 juta. Setelah dibangun, PAD meningkat 19 sampai 20 juta dalam setiap bulannya. Harapannya ya makin ke depannya makin ramai lagi. Dampak pembangunan jembatan terhadap pasar, dampaknya secara perekonomian meningkat. Pertama karena jalur lalu lintas yang ada di pasar desa semakin ramai, semakin meningkat sehingga pengunjung yang masuk ke pasar desa juga semakin banyak. Saya sebagai warga Batola, terima kasih kepada Bapak Presiden karena jembatan kita Sealalak sudah rampung dan dibuka untuk masyarakat di sini. Akses kita menuju ke Kalteng.
Jadi jembatannya itu jembatan Banjarmasin menghubungkan dengan kota Marabahan, Batola. Terima kasih kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita sudah membangunkan jembatan yang sebagus dan semegah ini. Kami sebagai warga Banjarmasin banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo. Dulu mah bapaknya berangkat narik, sayanya berangkat kuli ngupas. Paling gede 20.000, 30.000. Gimana nggak masa sulit, besaran pembiayaan daripada penghasilan. Ya kalau buat makan sehari-hari mah nggak cukup, Pak. Belum biaya sekolah, udah 15.000 sehari anak sekolah. Karena buat nutupin kebutuhan biar jangan malu, akhirnya kelibet sama utang piutang. Kan karena rentenir kan banyak ada bunganya. Akhirnya ya tetap aja jadi kebutuhan bukannya ketutup malah tambah membengkak. Kata orang gali lubang bukannya tutup lubang. Gali lubang jadi tambah lebar. Ketemu solusinya ya itu, katanya ada program namanya Mekar. Itu bisa membantu kita ibu-ibu buat usaha tanpa ada jaminan. Ya alhamdulillah, tadinya mas marah-marah sama laki. Soalnya buat bayar SPP aja marah-marah. Pas bisa usaha alhamdulillah. Ya soalnya kalau kita ngeluh mana siapa yang mau bantu sih Pak, cuma ngeluh doang. Kalau usaha kan pasti dapet. Harus bekerja, kerja. Benar juga. Semenjak mendapat bantuan Mekar, ibu-ibunya bisa optimis. Ada yang buat kreditin baju, ada yang jualan fried chicken, ada yang jualan nasi, warung nasi. Ya macam-macam, jualan gorengan, jualan air. Ibu-ibunya pada asik sih. Ibu-ibu semangat, ikhlas, optimis, usaha terus, maju terus. Ibu-ibu kalau kita mau berusaha kita pasti bisa. Kalau ada usaha pasti kita ada rezekinya. Semangat terus.